Pernahkah Anda merasa tertarik dengan ide untuk memikat hati seorang wanita yang lebih muda, namun tidak yakin bagaimana cara melakukannya? Dalam video hari ini, kita akan membahas seni menjembatani kesenjangan usia dalam kencan. Kami akan mengeksplorasi strategi utama yang membantu pria yang lebih tua seperti Anda menjadi lebih menarik dan menarik bagi wanita yang lebih muda. Di akhir video ini, Anda akan dibekali dengan tips-tips mendalam yang dapat mengubah cara Anda mendekati wanita yang berbeda usia. Jadi, apakah Anda siap untuk mempelajari cara membuat kesan yang berarti? Mari kita mulai dan mengungkap strategi ini bersama-sama. Jangan lewatkan tip bonus kami di akhir video, yang mengikat semua poin ini menjadi satu dengan indah. Ini adalah saran yang sangat penting untuk merespons strategi-strategi ini secara efektif, meningkatkan pemahaman dan pendekatan Anda. 1. Percaya diri dan kedewasaan. Kepercayaan diri dan kedewasaan emosional adalah senjata rahasia Anda dalam menarik minat wanita yang lebih muda. Namun, apa yang dimaksud dengan hal ini? Percaya diri bukan berarti menyombongkan diri atau pamer. Ini adalah keyakinan yang tenang tentang siapa Anda dan apa yang Anda bawa ke meja. Ini adalah tentang merasa nyaman dengan diri Anda sendiri dan tidak mencari persetujuan. Pria yang percaya diri dapat mengekspresikan pendapatnya dengan penuh hormat, membuat keputusan dengan tenang, dan menangani tantangan dengan mudah. Kepercayaan diri seperti ini sangat menarik karena berakar pada keaslian, bukan kesombongan. Lalu ada kedewasaan emosional, ini adalah tiket emasnya. Ini adalah tentang mengetahui cara mengelola emosi Anda dan memahami perasaan orang lain. Ini berarti berempati, sabar, dan bijaksana. Ini berarti lebih banyak mendengarkan daripada berbicara dan menawarkan kebijaksanaan ketika diminta. Untuk menunjukkan hal ini, terlibatlah dalam percakapan yang bermakna, tunjukkan ketertarikan yang tulus pada pikiran dan perasaannya, dan berikan saran yang dibumbui dengan pengalaman tetapi tidak menggurui. Kuncinya adalah menyeimbangkan sifat-sifat ini tanpa menjadi sombong. Anda tidak perlu mendominasi setiap percakapan atau situasi. Sebaliknya, pimpinlah dengan ketegasan yang lembut yang mengundang kolaborasi dan rasa saling menghormati. Ingat, ini adalah tentang menciptakan hubungan, bukan penaklukan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Anda bukan sekadar pria biasa, Anda adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk bertindak dan menghormatinya sebagai orang yang setara. 2. Minat yang sama dan koneksi intelektual. Baiklah, mari kita bicarakan sesuatu yang penting, menemukan kesamaan. Mengapa? Karena kesamaan minat dan hubungan intelektual dapat menjadi jembatan yang mempersempit kesenjangan usia. Mari kita jabarkan. Bayangkan ini, Anda sedang mengobrol dengan seorang wanita yang lebih muda, dan tiba-tiba Anda berdua menemukan minat yang sama terhadap, katakanlah, seni modern atau serial terbaru yang layak ditonton. Itulah momen emas Anda. Ini adalah tentang menghubungkan hal-hal yang Anda berdua benar-benar nikmati. Ini bukan berarti Anda harus memaksakan diri untuk menyukai setiap tren, tapi terbuka untuk belajar dan mendiskusikan hal-hal baru? Tentu saja. Sekarang, tetap selaras dengan tren kontemporer dan topik yang mungkin disukai oleh wanita yang lebih muda bisa tampak seperti sebuah tugas, tetapi sebenarnya cukup menyenangkan. Hal ini seperti menjaga jari Anda tetap berada di denyut nadi dunia yang dinamis dan terus berubah. Baca sedikit, tonton sedikit, dan dengarkan sedikit. Entah itu teknologi terbaru, musik, tren mode, atau masalah lingkungan, dengan selalu mendapatkan informasi, akan membuat percakapan menjadi lebih kaya dan menarik. Dan inilah bagian yang menarik, ketika Anda berbagi minat dan dapat membicarakannya, maka akan tercipta ikatan intelektual yang alami. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak hanya tertarik padanya, tetapi Anda juga tertarik pada apa yang menarik minatnya. Ini adalah cara halus untuk mengatakan, "Hei, kita tidak hanya berasal dari generasi yang berbeda, kita memiliki banyak kesamaan." Dan percayalah, hal ini akan sangat membantu dalam menjalin hubungan yang menarik dan bermakna.
3. Dandanan dan penampilan fisik. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang semua orang perhatikan terlebih dahulu, dandanan dan penampilan fisik. Ini bukan hanya tentang penampilan yang baik, ini tentang perasaan yang baik dan menunjukkan bahwa Anda peduli dengan diri Anda sendiri. Dan ya, hal ini penting, berapapun usia Anda, hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga penampilan fisik dan kesehatan Anda. Ini seperti mengatakan, saya cukup menghargai diri saya sendiri untuk merawat diri saya. Ini tidak berarti Anda harus terlihat seperti bintang film atau pergi ke gym seperti anak berusia 20 tahun. Tapi sedikit usaha akan sangat membantu. Olahraga teratur, diet seimbang, dan tidur yang cukup dapat memberikan keajaiban. Anda tidak hanya akan terlihat lebih baik, tetapi Anda juga akan merasa lebih energik dan percaya diri. Sekarang untuk tips perawatan, dan jangan khawatir, tips ini sederhana dan modern. Jaga agar gaya rambut Anda tetap rapi dan pertimbangkan potongan yang sesuai dengan gaya Anda saat ini, bukan yang populer saat Anda berusia 20 tahun. Jika Anda memiliki rambut wajah, jagalah agar tetap rapi atau ditata dengan baik. Untuk pakaian, temukan gaya yang sesuai dengan usia Anda namun tetap modern. Pikirkan pakaian klasik yang dipadukan dengan beberapa item trendy. Dan selalu kenakan pakaian yang pas. Ingat, ini semua tentang menampilkan versi terbaik dari diri Anda. Ini bukan tentang mengubah siapa diri Anda, ini tentang kebanggaan atas cara Anda menampilkan diri Anda kepada dunia. Dan percayalah, kebanggaan semacam itu sangat menarik. Saya harap Anda menikmati videonya sejauh ini. Jika ya, bisakah Anda menunjukkan sedikit cinta? Sebuah like, komentar, atau bahkan subscribe akan sangat membantu. 4. Stabilitas dan keamanan keuangan. Saatnya membahas topik yang seringkali agak sensitif, stabilitas dan keamanan finansial. Ya, memang benar, menjadi stabil secara finansial bisa menjadi sifat yang menarik. Tetapi mari kita luruskan satu hal, ini bukan satu-satunya daya tarik. Jadi, bagaimana cara kita menyeimbangkannya? Pertama, stabil secara finansial bukan berarti Anda harus bergelimang harta. Ini lebih kepada memiliki hidup yang teratur, mengelola keuangan dengan bijak, dan menunjukkan bahwa Anda dapat menangani tanggung jawab. Stabilitas seperti ini menarik karena menunjukkan tingkat kedewasaan dan keandalan. Ini seperti mengatakan, saya sudah punya rencana yang matang. Namun, inilah kuncinya, jangan biarkan status keuangan Anda menjadi satu-satunya nilai jual Anda. Percayalah, tidak ada yang bisa mengalahkan hubungan emosional dan pribadi. Ini adalah tentang tawa yang Anda bagi, percakapan yang berlangsung berjam-jam, dan momen-momen kecil yang penuh dengan pengertian. Hal-hal inilah yang benar-benar membangun ketertarikan dan membuat seseorang berpikir, wow, saya benar-benar menikmati berada di dekat orang ini. Jadi, ya, meskipun memiliki kondisi finansial yang stabil memang bagus, ingatlah bahwa kepribadian Anda, kebaikan Anda, dan kemampuan Anda untuk terhubung pada tingkat yang lebih dalamlah yang benar-benar meninggalkan kesan mendalam. Pada akhirnya, ini adalah tentang menjadi kaya dalam karakter, bukan hanya dalam rekening bank Anda. 5. Pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Mari kita bicarakan tentang sesuatu yang benar-benar bisa mengubah hidup, pengalaman hidup dan kebijaksanaan. Anda sudah pernah berkeliling dunia beberapa kali, dan coba tebak, itu adalah nilai tambah yang besar. Namun, ini semua tentang bagaimana Anda berbagi pengalaman ini tanpa terlihat sok tahu. Mari kita jabarkan. Pengalaman hidup Anda seperti harta karun berupa cerita, pelajaran, dan wawasan. Semua itu membuat Anda menarik dan unik. Saat membagikannya, kuncinya adalah membuatnya tetap menarik dan mudah diingat. Alih-alih ceramah, anggap saja Anda sedang berbagi cerita yang menarik dengan seorang teman. Mungkin tentang perjalanan backpacking ke seluruh Eropa atau bagaimana Anda menavigasi pekerjaan pertama Anda.
Kisah-kisah ini bisa sangat menarik dan menginspirasi seseorang yang masih mencari tahu. Sekarang, menawarkan saran atau dukungan, disinilah kebijaksanaan Anda benar-benar bersinar. Kuncinya adalah menawarkannya dengan cara yang dihargai dan dihormati. Dengarkan terlebih dahulu, pahami dari mana dia berasal, dan kemudian bagikan wawasan Anda dengan cara yang membantu, bukan menggurui. Ini seperti mengatakan, inilah yang telah saya pelajari, mungkin ini bisa membantu Anda juga. Pendekatan ini menunjukkan rasa hormat terhadap perspektifnya dan membantu menciptakan ikatan yang didasarkan pada pembelajaran dan pertumbuhan bersama. Ingat, ini bukan hanya tentang apa yang telah Anda alami, ini tentang bagaimana Anda membagikannya. Jika dilakukan dengan benar, pengalaman dan kebijaksanaan hidup Anda dapat menjadi sangat menarik dan dapat membantu menjalin hubungan yang mendalam dan bermakna. 6. Menghormati kemandirian dan individualitas. Baiklah, mari kita bahas sesuatu yang sangat penting, menghargai kemandirian dan individualitas wanita yang lebih muda. Ini adalah saus rahasia yang sesungguhnya untuk membangun hubungan yang sehat dan menggairahkan. Jadi, bagaimana Anda mencapai keseimbangan yang sempurna? Pertama, menghargai kemandiriannya berarti mengakui bahwa dia adalah orang yang memiliki kehidupan, impian, dan pilihannya sendiri. Ini adalah tentang mendukung ambisinya dan tidak mencoba untuk menutupi ambisinya. Anggap saja Anda sebagai pemandu sorak, bukan pelatihnya. Penting untuk menunjukkan bahwa Anda menghargainya apa adanya dan bukan hanya karena perannya dalam hidup Anda. Rasa hormat seperti ini menunjukkan karakter Anda dan sangat menarik. Sekarang, garis tipis antara mendukung dan sombong, ini semua tentang memberikan ruang ketika dibutuhkan dan berada di sana ketika diminta. Lebih banyak mendengarkan daripada menasihati dan lebih banyak memahami daripada menginstruksikan. Anda ada di sana untuk menambah kehidupannya, bukan untuk mengambil alih. Tawarkan bimbingan ketika dia membutuhkannya, tetapi selalu dengan pemahaman bahwa dia mampu membuat keputusan sendiri. Ingat, sebuah hubungan adalah kemitraan, bukan proyek. Dengan menghormati kemandirian dan individualitasnya, Anda tidak hanya memenangkan hatinya, Anda juga membangun fondasi yang didasarkan pada rasa saling menghormati dan mengagumi. Dan itu, teman-teman, adalah jenis hubungan yang benar-benar bertahan lama. Dan inilah tips bonus tambahan untuk Anda, kekuatan mendengarkan secara aktif. Dalam dunia membangun koneksi, terutama dengan wanita yang lebih muda, mendengarkan secara aktif bisa menjadi pengubah permainan. Ini bukan hanya tentang mendengar apa yang dia katakan, tetapi benar-benar memahami dan terlibat dengan kata-katanya. Mendengarkan secara aktif melibatkan memberikan perhatian penuh, mengangguk, mengajukan pertanyaan yang bijaksana, dan merefleksikan kembali apa yang telah Anda dengar. Hal ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar peduli dengan pikiran dan perasaannya. Ini adalah cara untuk mengatakan, saya menghargai apa yang Anda katakan, dan Anda mendapatkan perhatian penuh dari saya. Perhatian semacam ini bisa membuat seseorang merasa istimewa dan didengar, yang merupakan landasan dari hubungan yang kuat. Jadi, lain kali saat Anda sedang dalam percakapan, cobalah untuk tidak terlalu fokus pada apa yang akan Anda katakan selanjutnya dan lebih fokus pada apa yang dia bagikan kepada Anda. Ini bukan tentang menunggu giliran Anda untuk berbicara, tetapi tentang hadir sepenuhnya dalam percakapan. Pendekatan ini tidak hanya membantu membangun hubungan yang lebih dalam, tetapi juga memberi Anda wawasan yang lebih baik tentang siapa dia dan apa yang dia hargai. Mendengarkan secara aktif adalah alat yang sederhana namun ampuh yang dapat membuat interaksi Anda lebih bermakna dan menunjukkan bahwa Anda tidak hanya tertarik untuk berbicara, tetapi juga untuk memahami.